Oke, kita masuk ke yang lebih dalam nih, Prof. Terkait visi misi Prof Wiwik sendiri untuk FEB 4 tahun ke depan nih, Prof. Baik. Jadi sekarang itu kan kita sebenarnya adalah kinerja kita itu adalah driven dalam arti kita ditentukan arahnya oleh menteri. Jadi Pak Menteri, Mas Menteri itu kan merilis yang namanya MBKM, kemudian ada yang namanya indikator kinerja utama IKU ya. Nah IKU itu intinya adalah bagaimana kita bisa menghasilkan lulusan yang siap kerja. Intinya itulah. Makanya sekarang kan banyak tawaran-tawaran sertifikasi, MBKM, Merdeka Belajar gitu. Maksudnya mahasiswa dianjurkan untuk magang di industri selama 1 semester, bahkan dia dibayar pemerintah. Kemudian nanti ditransfer secara 20 SKS. Nah, memang ini lagi jujur karena menteri kita dari praktisi dan kita akademisi. Jadi kalau dalam perguruan tinggi kan lulusan kayak D3 akuntansi kan mereka punya profil, nanti lulus menjadi apa, terus kemudian capaian pembelajarannya apa, kompetensinya apa gitu kan. Jadi sekarang yang agak sulit itu adalah bagaimana mensinergikan antara cita-cita Pak Menteri dengan kompetensi yang sudah dirancang oleh akademisi. Jadi cita-cita saya ke depan itu adalah pertama ya, sederhana aja, saya terus terang ingin mencapai IKU itu. Jadi ingin lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini nanti ada 3 hal kan indikatornya. Pertama adalah kita dikatakan berhasil kalau prosentase lulusan yang melanjutkan studi itu tinggi. Artinya mereka dapat beasiswa, kemudian langsung kuliah lagi, itu 1. Kedua, prosentase lulusan yang bekerja dengan cepat dalam waktu kurang dari 6 bulan. Nah, itu kan memang dengan bergabung di program Merdeka Belajar itu diharapkan mahasiswa sudah lebih kenal industri. Jadi mereka siap kerja. Oleh sebab itu saya sangat mengencourage ya, sangat mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif ya Mbak Kurnia. Nanti bisa diumumkan karena program MBKM magang bersertifikat itu masih buka di kementerian sampai dengan akhir bulan ini. Nah, jadi saya berharap mahasiswa untuk ini untuk aktif mendaftarkan diri begitu ya, karena nanti tujuannya supaya ketika lulus mereka udah siap diserap oleh dunia kerja. Kemudian indikator yang ketiga itu adalah kesempatan prosentase lulusan yang menjadi wirausaha. Nah, nanti bekerja sama dengan Wakil Dekan 3, ini program-program yang udah di launching ya, bekerja sama juga dengan lab kewirausahaan yang ada di FEB. Itu kita akan mendorong mahasiswa untuk terlibat aktif di dalam program kewirausahaan dengan harapan nanti ketika lulus mereka sudah bisa bikin usaha sendiri dan ada CEO. Itu secara lokal. Secara internasional saya tentu saja akan mencoba untuk lebih mengibarkan lah FEB Unsud ini di dunia internasional. Tentu saja ini dengan kendala pandemi juga ya. Saya beberapa waktu lalu dikontak oleh beberapa teman saya yang dari luar negeri, mereka juga mengajak kerjasama. Mungkin yang sangat mungkin saat ini adalah join kredit transfer, tetapi tidak pergi ke luar negeri karena kan nggak bisa, border ditutup. Sekarang ini kan warga Jepang, warga Taiwan sedang dievakuasi dari Indonesia karena mereka menganggap Indonesia itu lagi sangat parah. Ini adalah negara yang terparah saat ini yang kena kasus itu gitu. Jadi itu visi saya Mbak. Kemudian untuk internal SDM-nya saya akan mendorong dosen-dosen muda itu untuk lebih banyak berkompetisi untuk mencari pengalaman belajar di luar negeri, kemudian juga join research internasional, itu mungkin program saya. Kemudian tadi percepatan akselerasi kepangkatan dosen untuk mahasiswa, tadi 3 indikator utama. Oleh sebab itu program sertifikat kompetensi itu menjadi indikator kinerja tambahan yang akan saya unggulkan. Jadi nanti semua mahasiswa syarat lulusnya adalah sudah mendapatkan 1 sertifikat kompetensi
dan itu disponsori oleh FEB, hanya satu tapi ya, hanya satu. Jadi harus memilih. Misalkan nanti kan kalau akuntansi di 3 akuntansi kan ada ya ujian sertifikat kompetensi, misalnya akuntansi dasar kan itu berlevel-level. Kita hanya memberi satu, minimal satu saja menjadi syarat kelulusan. Gitu Mbak Kurnia ya. Ya baik Prof. Mungkin dari teman-teman juga penasaran nih Prof, terkait nanti program terhadap kemahasiswaan itu sendiri Prof. Kedepannya itu akan seperti apa? Kalau di eranya Prof. Suli mungkin kemahasiswaan seperti keorganisasian seperti itu kan ditekan dengan poin kemahasiswaan ya Prof. Nah, apalagi saat ini nih pandemi nih Prof. Mungkin dari teman-teman organisasi juga merasa kesulitan atau kurang gitu terkait teman-teman yang minatnya masuk organisasi itu sendiri loh Prof. Iya betul. Nah ini Mbak, jadi apa ya, perubahan itu sesuatu yang pasti. Jadi tidak boleh perubahan itu membuat kita itu menjadi lemah semangat, karena hal itu juga dilakukan oleh kementerian. Contoh gini Mbak, sejak pandemi serapan anggaran di kementerian dan juga di Universitas Jenderal Sudirman khususnya itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Karena apa? Karena ada kegiatan offline yang tidak bisa kita selenggarakan. Akibatnya apa? Kementerian itu dihukum dikurangi anggarannya karena dianggap tidak mampu menyerap. Begitu juga kita, karena kalau anggaran itu kan ada beberapa tipe ya, ada yang rupiah murni namanya itu dari Jakarta, kemudian ada yang namanya BOPTN, kemudian ada yang sumbernya PNBP itu penerimaan kita pribadi. Nah, yang dari Jakarta ketika daya serap kita rendah maka tahun depannya itu akan dipotong. Kemudian kita berdalih karena pandemi jadi kita tidak bisa menjalankan beberapa kegiatan. Mereka jawabannya semua mengalami itu, seluruh dunia bukan hanya Anda. So, carilah solusinya gitu. Jadi saya rasa sama. Harusnya kita berpikirnya positif karena memang tujuan poin-poin itu tujuannya adalah meningkatkan kompetensi lulusan supaya mereka mempunyai daya saing yang tinggi kan nantinya. Bayangkan Anda lulus ya, ada berapa prodi D3 akuntansi di seluruh Indonesia. Nah, kalau hanya mereka keluar itu dengan ijazah tanpa misalkan bukti-bukti penajaman soft skill dan lainnya, maka nanti susah berkembang gitu. Nah, oleh sebab itu program poin-poin itu tetap saya pertahankan. Saya sudah komitmen dengan Pak Suli karena itu adalah cara kita menepuk dada, membanggakan diri di luar. Nih loh, lulusanku punya kelebihan ini. Mereka bukan hanya punya ijazah, tetapi mereka punya sertifikat keahlian lainnya. Itu buktinya gitu dengan poin-poin itu. Gitu Mbak Kurnia. Mudah-mudahan kalau di dalam filosofi manajemen mutu itu bahwa problem itu adalah opportunity in disguise ya. Itu artinya bahwa permasalahan itu adalah sebenarnya peluang. Permasalahan kita pandemi, nah bagaimana kita mencari peluang supaya keluar dari lubang jarum itu agar masalah itu menjadi kapabilitas gitu. Gitu ya Mbak, maklum dosen bicaranya sangat teoritis ya Mbak. Gak apa-apa Prof. Jadi masukan baru juga nih untuk kita semua gitu Prof. Kemudian nih Prof, terkait keberlangsungan Tridharma perguruan tinggi gitu, menurut Prof Wiwik sendiri itu bagaimana sih gitu keberlangsungan Tridharma perguruan tinggi terutama di era pandemi seperti ini gitu, terutama dalam hal di FEB itu sendiri Prof. Tridharma itu kan wajib ya. Kemudian sekarang indikator mutu di level nasional dan internasional bahwa setiap aktivitas Tridharma dosen itu wajib melibatkan mahasiswa. Cuma memang permasalahan kita di Unsud itu kita belum tersistem. Jadi masih sifatnya formalitas. Jadi misalkan begini nih Mbak. Nanti project PKL-nya Mbak Kurnia itu tuh harus ada kaitannya dengan project dosen, misalkan kayak gitu. Kendala kita tentu saja kalau penelitian tidak masalah,
karena kita masih bisa menyebar data pakai Google Form dan sebagainya. Mungkin yang bermasalah itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, Tridharma itu tidak boleh kendor gitu kan, dan semua aktivitas Tridharma itu wajib melibatkan mahasiswa. Nah, ini perubahan perilaku ini yang mungkin butuh waktu, dan ini adalah salah satu mungkin yang akan saya perjuangkan juga nanti di level universitas. Tentunya itu kan harus tersistem di level universitas, kemudian juga di dosen, karena sifatnya saat ini masih sifatnya adalah sukarela. Jadi sebenarnya intinya itu harusnya wajib. Jadi ada join, jadi ada transfer pengetahuan secara praktis dari dosen kepada mahasiswa melalui pengolahan data, melalui misalkan pengambilan data, kemudian pelaksanaan kegiatan, misalkan pada saat penyuluhan itu melibatkan mahasiswa, bagaimana membuat pembukuan sederhana dan seterusnya gitu. Jadi saya rasa pandemi bukanlah masalah karena kita bisa switching. Ini contohnya kan, kita switch, Mbak Kurnia tidak menemui saya offline, tetapi kita masih bisa komunikasi, masih bisa knowledge transfer, knowledge sharing melalui Zoom, melalui Google Meet gitu. Itu Mbak Kurnia. Baik Prof. Ya, satu nih yang paling bikin penasaran nih Prof. Untuk semester depan online atau offline nih Prof? Untuk perkuliahannya. Instruksi awalnya sebelum ada pandemi PPKM nih, kita harusnya sudah offline. Jadi kemarin dalam rapat terakhir itu sempat dianjurkan terutama nih prioritas bagi mahasiswa yang belum pernah menginjak kampus ya, angkatan 2020 ya. 19 sudah kan ya? Sudah pernah offline ya? Sudah 1 semester, Bro. Nah, jadi 2020, 2021 itu yang diprioritaskan. Kemudian kalau untuk sosial kan kita tidak ada praktikum ya, paling yang akuntansi paling ada praktikum ya. Cuman kemarin tuh sempat setiap unit itu supaya membeli alat Ginos. Jadi setiap mau masuk mahasiswanya Ginos dulu. Jadi bayangin aja kalau isi kelasnya 60, di Ginos dulu berapa menit, jadi harus datang 1 jam sebelum perkuliahan berlangsung kan gitu ya. Tapi dengan adanya PPKM kemarin tuh sudah disepakati masih online sepertinya Mbak. Sementara ini karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan, bahkan kan Unsud aja udah ada beberapa yang meninggal ya. Dan saat ini juga ada dosen kita, staf kita yang sedang sakit di rumah sakit. Jadi memang kita kayaknya less likely offline Mbak. Kemungkinan online. Lebih dari 50% kansnya sudah online ya Mbak. Gitu Mbak Kurnia. Oke, baik. Teman-teman semuanya sabar dulu ya. Mungkin di sana tuh udah pada kangen offline nih Prof. Ada yang pengen banget ketemu teman-temannya gitu. Udah mulai bosan dengan kuliah online mungkin karena bertatap layar terus dengan handphone gitu Prof. Kemudian untuk ada nggak sih Prof strategi baru dari Prof Wiwi gitu dalam hal pembelajaran online ke depannya? Sebenarnya kalau untuk secara sistem ya, kita itu sebenarnya wajib pakai LDRU ya. Itu udah learning management systemnya punya Universitas Jenderal Sudirman itu adalah LDRU. Cuman itu asinkronus. Sinkronusnya dosen diberi kebebasan karena gini, kapasitas dari LMS kita itu belum mampu mengakomodir seluruh mata kuliah yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Jadi prinsipnya ke depan kalau sudah upgrade kapasitasnya, kita semua harus pakai LMS, LDRU itu. Kendala kedua itu adalah melatih dosen ya untuk menggunakan itu. Ada yang sudah merasa nyaman dengan Google Classroom kan, maksudnya bikin sendiri gitu, tetapi kita akan coba secara bertahap gitu Mbak.
Kalau mekanisme masalah perilaku ya, saya tahu juga kan memang susah juga mengendalikan. Mungkin mahasiswa kan udah jam 7 join aja terus dimatikan kameranya terus dosennya ngomong sendiri gitu ya. Kalau saya pribadi jujur aja pola mengajar saya itu saya beri kuliah, saya tahu nggak bakal bisa fokus lebih dari 30 menit. Kemudian setelah itu saya kasih latihan soal, kemudian nanti saya balik lagi. Saya kasih waktu mereka 30 menit sampai 1 jam untuk mengerjakan soal, kemudian kembali untuk dibahas. Nah, kalau mereka ada beberapa kelas yang saya coba seperti itu berhasil, bagus, aktif. Tapi ada beberapa kelas yang ketika saya kembali untuk saya diskusikan itu anak-anaknya nggak aktif gitu kan. Ayo suruh jawab juga tidak mau gitu kan. Akhirnya ya sudah, kalau sudah seperti itu saya wajibkan mereka upload jawaban aja dan saya beri kuis di akhir perkuliahan, paling seperti itu kalau saya pribadi gitu Mbak Kurnia. Tidak, intinya kalau by system kita harus ikut unsur gitu. Oke, baik Prof. Mungkin ini yang terakhir Prof. Ada pesan terhadap mahasiswa FEB nggak nih Prof? Iya, oke. Pesan saya kita harus open minded ya. Open minded dalam arti perubahan itu nyata. Dan kita tidak bisa berperilaku pasif di era sekarang ini gitu ya. Jadi memang kita sekarang teknologi driven. Pertama, kompetensi yang harus kita kuasai apapun, mau akuntansi, manajemen, administrasi keuangan, kesekretariatan, kita harus melek IT. Itu yang pertama. Karena semua tes, wawancara, semua itu berbasis IT. Yang kedua, pada saat wawancara itu nanti akan ditanyakan pengalaman Anda, keorganisasian Anda ketika Anda masih kuliah. Itu sangat mempengaruhi mutu Anda. Jadi penekanan poin-poin dari Prof. Suli sebelumnya itu sebenarnya tujuannya itu mempersiapkan kemampuan, kompetensi, daya saing lulusan. Itu jadi harap aktif di organisasi. Yang ketiga, mereka yang ikut program MBKM itu akan dapat poin plus dari pemerintah saat ini. Bahkan kemarin saya baca ada sharing, ada universitas tertentu itu yang memberikan insentif dana bagi orang-orang yang mau bergabung di MBKM-nya mereka gitu. Nah, jadi saya berharap ada proaktif, sikap proaktif dari mahasiswa untuk ikut di dalam magang bersertifikat, kemudian mengambil mata kuliah MBKM di universitas lain, begitu ya. Kemudian bentuk-bentuk kegiatan lainnya itu bisa. Kemudian yang terakhir adalah yang must juga itu adalah kemampuan bahasa asing. Jadi harus bahasa asing itu harus menjadi bahasa kita sehari-hari ya. Jadi proaktif lah, kita nggak bisa mengandalkan orang lain sekarang untuk belajar, so effort dari diri kita sendiri itu harus kuat karena para dosen pun terbatas, malah mungkin dari kemampuan IT Anda lebih canggih dari dosen-dosen Anda, kan beda generasi gitu loh ya. Jadi upgrade quality itu dari diri sendiri, jadi jangan mengandalkan orang lain. Prinsipnya siapkan usaha terbaik, karena sekarang kita adalah kompetisinya udah di level internasional ya. Beberapa negara mereka Eropa, Jepang itu mereka udah mengalami kekurangan tenaga kerja, jadi shortage of manpower karena mereka pertumbuhan penduduknya negatif. Jadi mereka sangat membuka diri sekarang untuk merekrut lulusan-lulusan dari termasuk Indonesia untuk bekerja di sana gitu. Oleh sebab itu siapkan diri Anda dengan kemampuan bahasa, karena kalau mereka tahu Anda bisa berbahasa asing itu pasti akan diberikan prioritas ya. Jadi kompetensi itu bukan hanya berdasarkan core ilmu yang Anda ambil sekarang, tapi harus ada side competence. Kompetensi tambahan seperti kemampuan bahasa asing, kemampuan mengoperasikan teknologi, belajar semua tipe-tipe teknologi yang ada itu, semua bisa dipelajari. Dan harus ada bukti sertifikat, itu yang penting. Makanya kalau ambil mata kuliah Labcom itu nanti ikut aja ujian, nggak apa-apa kan yang disponsori FEB hanya satu.
Yang lainnya Anda bayar aja, paling kan berapa, 300.000 atau 200.000 untuk memiliki sertifikat kompetensi. Gitu pesan dari saya, Mbak Kurnia. Baik, Prof. Sebelumnya Kak juga mengucapkan terima kasih banyak nih Prof, sudah meluangkan waktunya ya biar bisa mengenal Prof Vivik lebih dalam nih. Terus tadi juga ada motivasi yang sangat luar biasa sekali nih untuk teman-teman FEB itu sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat menahkodai FEB untuk 4 tahun, Prof. Oke. Terima kasih juga yang sudah mendengarkan sesi wawancara eksklusif FPMMI dengan dekan terpilih nih, dekan baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu Prof Vivik. Sampai jumpa semuanya, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat terus untuk menjalani hari-hari kalian. Sampai jumpa, salam Persma.